tabunganku nih nggak ada deh, kayaknya aku nggak bisa nih lanjut lagi gitu kan. Aku bilang ke Sipa, bisa. Sipa bilang kayak, iya loh Dek bisa, coba aja gitu. Kayak sayang banget gitu loh, kamu udah grand final kamu nggak ngikutin lagi. Sampai akhirnya aku tuh Kak datang ke Pemkot kemana yang ada di Semarang ini, aku tuh buat proposal Kak. Kayak modelnya kata aja, aku mau nggak mau aku perjuangin nih, gimana caranya aku biar bisa dapet dan aku bisa masuk grand final. Akhirnya aku ke Sebelum kita mulai, aku punya pantun. Tapi kalau pantun, jangan lupa cakepnya ya teman-teman. Pergi ke pasar beli pepaya. Cakep. Pepaya dibagi, dipotong 2. Cakep. Kembali lagi di sekitar kita dengan presenter yang cantik jelita. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekitar kita, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama aku, Adinda Dini, di program Sekitar Kita, Inspirasi Mahasiswa. Oke, sesuai dengan tagline kita, Inspirasi Mahasiswa, tentunya pada episode kali ini, kita akan mengundang mahasiswa yang luar biasa, yang sudah dapat prestasi, yang tentunya akan berbagi inspirasi dengan kita semua. Dan sesuai dengan tagline, sesuai dengan pantun aku tadi, kalau presenternya cantik jelita, otomatis narasumbernya juga tidak kalah cantik, malah lebih cantik ya. Narasumber kita pada hari ini telah memenangkan suatu ajang, yakni Beauty Muslimah tahun 2025. Dah, kalian penasaran siapa? Kalau gitu, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, ada Kak Nurul dan Kak Syifa. Oke, halo Kak Nurul, halo Kak Syifa. Gimana nih kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum mulai nih Kakak boleh menyapa dulu sobat sekitar kita sekaligus kenalan. Dari siapa dulu? Dari Kak Syifa dulu? Boleh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Asyifa Nabila. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2023. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Aini, saya dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 23 juga. Angkatan 23, wih masih muda ya. Oke Kakak, sekarang sudah menyandang gelar Beauty Muslimah Jawa Tengah ya Kak. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin selamat terlebih dahulu. Terima kasih juga telah bergabung bersama kami. Kemudian Kak, boleh dong ceritain Beauty Muslimah itu ajang apa sih gitu kan? Mungkin ada sobat sekitar kita yang kepo Beauty Muslimah itu apa sih gitu. Boleh dijelaskan dulu secara singkat saja dari Kak Syifa mungkin? Iya, Oke. Mungkin secara simpel aja ya, untuk Beauty Muslimah Indonesia itu kan merupakan suatu tempat atau wadah bagi seorang muslimah untuk mengembangkan skillnya, bakatnya, mulai dari public speaking, bakat, catwalk, dan modeling seperti itu. Oke, dari Kak Nurul? Iya, sebenarnya kita kalau di Beauty Muslimah itu kita benar kata Kak Syifa itu kita di situ belajar catwalk, public speaking, tapi nggak hanya itu, kita juga belajar manner gitu kan. Terus kita belajar yang sebenarnya apa yang nggak kita ketahui sih, bukan soal kecantikan juga, tapi tentang gimana kita tuangin kecantikan kita, bukan hanya cantik, tapi kita harus punya brain, beauty, and behavior. 3B itu ya Kak ya? Iya, betul. Jadi secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa kakak-kakak ini representasi muslimah yang sejati gitu ya. Amin Dimulai ya. dari perilaku, Betul. juga pemikiran, gitu kan juga kebiasaan sehari-hari. Oke Kak, sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti ajang seperti ini? Atau ini baru pertama kali gitu, ajang-ajang pageant modeling gini? Oke, sebenarnya untuk ikut pageant sebenarnya ini untuk kami ya, sebenarnya Iya, ya. kita Untuk first time sih kami untuk terjun ke dunia pageant ini sih Kak. Iya, kita ini barengan sih, karena awalnya dari Iya. Syifa tuh gini, Dek ayo ikutin, kan kebetulan kita emang pengen, kita terinspirasi dari cutting kita satu orda gitu kan, kok bagus ikut Miss Jawa Tengah Betul. gitu kan, terus mereka menang, terus kita, Dek kayaknya pengen ikut ini. Iya kan emang udah kayaknya kita mau nih gitu, mau berkembang di bagian fashion itu. Kebetulan kemarin itu
aku juga sempat buka Instagram gitu kan, Instagram yang berkaitan tentang hal itu. Kan biasanya kalau di Instagram kita lihat informasi yang terlalu banyak, biasanya di skip gitu kan. Tapi entah kenapa ya waktu Beauty Muslimah ini kayak aku itu tertarik gitu. Dan menawarkan juga ke Cun, yuk kita ikutan gitu, emang karena ada minatnya ke situ. Oke. Kalau untuk motivasi utamanya Kak, untuk mencari apa sih di ajang ini gitu? Mungkin Kak Cun dulu. Dari siapa dulu? Dari Kak Nurul dulu, tadi kan udah Kak Oke. Syifa nih. Motivasi aku sih awalnya yang pertama aku terinspirasi ya dari kakak tingkatku itu, karena aku pengen wah ini kayaknya kelihatan independent woman gitu ya. Terus yang kedua aku emang pengen sih, jujur li ya Kak, aku itu emang agak tomboy dikit ya awal-awalnya gitu kan. Iya aku pengen deh kayak bener-bener jadi cewek gitu. Kayak pakai baju pink aja aku ngerasa ih oh my god ini aku lucu sih pakai ini. Jadi aku ikut itu, aku harus bisa. Aku perempuan, mau nggak mau, ya memang aku harus bisa jadi perempuan yang sebenarnya gitu loh. Aku harus belajar gimana manner, gimana sih perempuan. Kayak awalnya sih aku emang petakilan ya gitu. Jadi karena dari situ, oke aku akan belajar pelan-pelan gimana pun aku belajar gitu sih. Oke, kalau dari Kak Syifa nih, apa sih motivasi utama untuk mengikuti ajang ini gitu? Oke, kalau motivasi awal ya Kak ya, sedikit bercerita juga. Dulu kan waktu aku masih masa-masa SMA itu sebenarnya untuk ke tingkat yang kita tampil di depan, contohnya kayak misalnya entah ngomong gitu itu jarang. Karena aku itu dipercaya di balik Layar. balik layar gitu Iya, ya, balik layar kayak gitu. Di balik layar ya. Contohnya kayak seni atau enggak melukis kayak gitu, yang kayak desain-desain lah kayak gitu. Jadi semenjak masuk di perkuliahan itu aku tuh pingin banget gitu berada di emang depan panggung seperti itu kan. Kemudian juga untuk melatih bagaimana sih cara perempuan itu seharusnya gitu ya. Kan walaupun sebenarnya perempuan itu nggak harus yang menye-menye, Iya, yang benar. harus elegan gitu ya, tapi bukan hanya tentang kecantikan juga. Tegasnya bagaimana, pemikirannya bagaimana, sikapnya bagaimana, seperti itu. Emang ajang-ajang seperti ini emang merubah kita ya, secara Iya. tidak langsung, Iya, mulai dari betul. penampilan, cara berbicara, cara Heeh. bertindak tanduk gitu Mm-mm. kan. Oke Kak, ini kan suatu ajang ya, mungkin sobat sekitar kita kepo nih, gimana sih step-step dari pendaftaran, mungkin juga dari perlombaannya juga gimana, boleh diceritain step-step dari ajang ini tuh gimana gitu. Oke. Mulai dari pendaftaran dulu, mungkin dari Kak Syifa dulu. Oke, kalau misalnya dari pendaftaran sebenarnya kami hampir-hampir sama ya. Iya sama sih. Hampir-hampir sama itu pendaftaran. Kalau misalnya di pendaftaran itu sebenarnya kan ke regional dulu. Jadi kita melakukan pendaftaran yang mana itu juga mengeluarkan biaya. Ini spill nggak? Harganya Iya, berapa? Boleh spill nggak di-spill nih? Sekitar boleh. ya budgetnya 300-an seperti itu ya. 300. Juga untuk bajunya kan ada foto biasanya itu entah untuk close up atau enggak apa yang Full full body body, ya, iya. yang full body itu. Kemudian juga menyiapkan visi misi dan juga menyiapkan bakat seperti itu Kak. Apalagi yang salah satunya itu ada catwalk. Iya catwalk. Oh, Kan kebetulan nih kita di awal itu nggak Mm-mm. bisa catwalk Kak. Jadi kita emang udah deh ayo kita beli heels. Ini berapa nih Iya. standarnya? Heelsnya yang berapa nih? Ini yang lima? 10 Oh, 10 cm oh dulu. my 10 God. cm dulu. 10 cm. Oke, ini kita beli 10 cm nih. Dibeli di mana sih ya? Di kota bagian Iya, sana. kota gitu. Terus oke udah beli. Dek, kita harus bisa. Kita nggak pernah catwalk, kita nggak pernah jalan kayak gini, kita harus bisa. Jadi itu Kak, kamar bener-bener kan kita Iya. kebetulan sekamar ya. Mm-mm. Jadi kamar itu ya udah jadi tempat jalan kita, jadi Tempat latihan ya. iya Tempat tempat latihan. latihan, kasur digeserin semuanya. Ya udah kita catwalk di situ. Betul-betul emang yang dari awal ya. Nol banget. Karena emang nggak pernah punya basic di bagian modeling sih Kak. Oke, jadi benar-benar dari nol, dari latihan sendiri. Iya. Tapi di ajang itu kan nanti ada pelatihan-pelatihan seperti itu kan? Iya. Sebenarnya untuk di awal Iya sih di awal belum itu nggak ada, belum tapi ada, Kak. waktu kita kan kita udah lolos nih regional, terus kita masuk ke grand finalnya. Nah di grand final itu sebenarnya dari RD-nya, regional directornya itu emang bilang sih, kalian boleh kok latihan sama ada itu winnernya buat latihan catwalk. Nah kebetulan kita juga ada program setelah ini kita mau buat catwalk untuk yang winner-winner Jawa Tengah sekarang. Berarti dari pihaknya tuh tidak menyediakan kayak apa ya, suatu pelatihan dari public speaking, terus mungkin catwalk, apa sih namanya ya kalau misalnya kayak gini nih,
Aku lupa deh namanya. Kayak Kayak seminar kecil yang Heeh, online seperti itu ya kayak- Kak ya? bukan online, bahkan kita ketemu langsung, tapi kita Oh, diajarin nih iya. public speaking itu gimana sih kalau misalnya kan kalau misalnya jadi yang menyandang gelar ibarat duta Iya. gitu kan, Mm-mm. nggak hanya penampilan tapi juga public speaking. Iya, Nah, itu benar. biasanya diajarin nih dari yang kecil-kecil. Kita ada kok. Ada Kita pelatihan. ada waktu mau grand final, kita juga beberapa kali ngadain meeting ya, Dek. Iya, meeting. Kita itu dilatih di situ. Emang kita online sih, Kak. Oh, Karena kan online. jangkauannya luas ya, seluruh Indonesia. Nah, itu kita gabung dari beberapa provinsi itu gabung, kita di situ latih sampai berapa kali pertemuan ya. Kayaknya ada 5 kali pertemuan, Kak. Tapi kita nggak hanya belajar public speaking doang. Di situ kita diajarin manner. Nanti ketika kalian posisinya di grand final, kalian di hotel itu kalian harus gimana? Gimana kalian mencerminkan kalian yang perempuan sejati harus duduknya gimana gitu. Yang awalnya aku tuh masih pertama ya Kak ngelihat, aku baru datang gitu, ya udah duduknya kayak gini, terus kayak ya udah makan, ternyata nggak kayak gitu. Aku ngelihat teman-teman yang lain duduknya kayak gini, terus makannya ya anggunli gitu sih Kak. Anggun. Kayak punya aura-aura Iya, model punya- seperti itu ya. gitu. Oke. The first time. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, respon dari keluarga dan teman-teman setelah mengetahui Kakak ini berhasil menjadi best public speaking sama runner up 2 ya? Iya. Runner up seperti- 1 ya ini bahkan ya? Dua. Runner up 2. Iya. Itu gimana respon dari teman-teman dan keluarga? Oke. Untuk pertama bahkan untuk mengikuti ajang seperti ini sebenarnya dari orang tua pun shock gitu ya Kak. Apa Maksudnya nggak dikasih tahu di awal apa gimana? dikasih tahu Kak, cuman aku itu nggak yang ngasih tahu biayanya seperti apa gitu kan, karena oh oke ini masih bisa nih. Tapi tiba-tiba kan masuk grand final, otomatis kan biayanya lebih besar toh. Dan nggak mungkin aku nggak bilang ke orang tua gitu, karena support paling besar itu Iya, orang orang tua gitu ya. Nah, saat orang tua aku itu tahu untuk pengumuman sebenarnya dari regional itu disampaikan waktu kita di nasional gitu Kak. Jadi nggak langsung yang di regional selesai diumumin enggak. Tapi cuma diumumin yang dapat Lolos. golden tiketnya seperti Oke. itu. Baru setelah kita dapat golden tiket, kita maju ke nasional. Sebelum hari H untuk hari nasional itu, kita diumumin di situ semuanya regional. Jadi semuanya bareng-bareng. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ada yang dari Aceh bahkan, Aceh, Riau, NTT kayak gitu. Berarti seluruh Indonesia ya? Iya. Jadi yang menang-menang regional itu diumumin tuh di situ. Oh. Biar kelihatannya kayak lebih megah, biar lebih gitu. Waktu gala dinner ya. Respon dari teman-teman sama respon dari teman-teman gimana nih? Dari Kak Syifa? Kalau respon dari teman-teman mungkin nggak nyangka juga sih Kak kan. Karena aku orangnya nggak terlalu yang expose kayak gitu loh, yang orangnya ya udah aku orangnya kalem, kayak nggak terlalu yang gimana ya kan ikut-ikut Iya, kayak tren-tren gitu kan. Aku itu orangnya nggak yang kayak gitu. Cuman mungkin saat orang awal-awal melihat aku seperti loh, kok Syifa kayak gini, kayak gitu. Dan alhamdulillah lingkungannya support dan mendukung. Kalau Kak Nurul gimana nih respon dari keluarga dan teman-teman? Nah, kalau aku dari keluarga sendiri ya Kak, karena aku emang nggak ngomong sama keluarga, jadi aku emang biaya sendiri gitu kan dari awal. Aku tuh ngabarin ibu bapak waktu aku mau grand final sih. Mau grand final aku bilang, karena gini Kak, waktu itu sempet diliput sama berita Jateng gitu kan. Terus tetangga-tetangga pada tahu gitu kan. Terus udah tahu dikasih tahu ke ibuku gini, ini loh anakmu masuk berita. Hah, berita apa? Anakku ngapain gitu kan. Terus loh, masa nggak tahu mama itu? Terus aku ditelepon, kamu kok masuk berita apa gitu kan. Terus ini Ma, aku ikut lomba ini. Loh, kok nggak bilang? Ya nggak apa-apa sih Ma, lagian kalau bilang mama mau ngapain gitu kan Kak. Emang karena kebetulan aku sendiri ini emang mandiri gitu Kak, nggak yang ditransfer uang sama ibu bapak gitu. Nah akhirnya alhamdulillahnya ya Mbak, qadarullahnya itu pas aku mau grand final itu kan biayanya lumayan ya Kak. Harus beli heels yang baru lagi 15 gitu kan. Alhamdulillah itu kayak ada sponsor yang masuk gitu, terus ada sepupu juga yang ngebantu gitu sih Kak. Mereka support sih keluarga. Kalau dari teman-teman sendiri malah nggak expect Kak. Karena aku ya di kelas itu nggak tipe yang suka dandan gitu loh. Malah nggak pernah dandan gitu Kaget loh. ya teman-temannya Kaget kok jadi banget. berubah. Hei, apalah kau ini? Ngapain kau ikut ini? Sumpah Nui, kau ikut ini Nui, nggak percaya gitu kan. Iya. Kok pede? Ya pede aja sih dulu, pede dulu gitu ya kan. Tapi karena aku tahu Kak kemampuan diriku. Aku mungkin nggak pandai kalau soal dandan gitu, aku nggak tahu. Tapi aku ada yang aku andelin. Mungkin aku bisa di public speakingku gitu. Karena itu dapat best public speaking Iya. ya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana sih Kak? Aku
kepo sama bahasanya. Oh, aku dari Medan. Oh, pantasan Sumatera sekali bahasanya kalau Kak Nurul ini. Kalau Iya. Kak ini, Sebenarnya saya asli Sumatera juga. oh Sumateranya Iya. ini. Cuman saya di Medan, ini beda daerah Iya, gitu loh, beda Kak. daerah. Orang Medan kita. semua. Sama, saya juga orang Sumatera, tapi saya di Palembang. Oh, iya. Oke. Ya, Cak Mano gitu. Iya, Cak Mana kan. Pantasan kayak nggak asing dengan logat-logat dari Kak Nurul dan Kak Syifa ini. Oke Kak, tadi kita sudah membahas tentang beauty muslimah ya Kak ya. Kalau boleh tahu Kakak sendiri aktif nggak sih di kegiatan-kegiatan baik itu di dalam kampus, inter, ataupun eksternal di luar kampus? Oke. Dari Kak Nurul dulu. Oke. Aku aktif sih, Kak. Kalau di luar kayak di kampus itu aku ikut organisasi, itu ada Nafila, Aniswa, aku ngikutin itu. Sempet juga sih sering jadi kayak moderator atau MC gitu. Kemarin itu sempet jadi MC nasional eventnya Nafila bahasa Arab gitu kan. Emang aku karena suka bahasa Arab ya Kak, jadi aku fokusin ke situ. Tapi sekarang aku udah pindah fokus lagi nih. Aku pindah ke Aniswa karena kebetulan diamanahin jadi ya orang penting lah di Aniswa Oke. gitu. Aktif ya kalau Kak Nurul. Kalau Kak Syifa gimana Kak? Kalau aku sendiri, aku ikut organisasi HMJ, HMJ KPI. KPI kayak gitu kan Kak. Karena emang saat awal-awal aku masuk maba gitu, aku merasa HMJ KPI itu kayak keren kayak gitu ya, yang melihat sehingga aku masuk ke situ. Ya alhamdulillah saat ini juga di HMJ KPI sendiri pun sering diamanahin entah untuk jadi MC juga, untuk jadi moderator juga dan mengisi-ngisi hal seperti itu gitu untuk surat dan segala macamnya. Kemudian saya juga ikut di LPM Kejora untuk kepenulisan seperti itu karena emang ada hobi dalam menulis seperti itu. Oke. Jadi emang kedua narasumber kita ini aktif ya baik di Iya. inter maupun eksternal. Kak sekarang sudah menyandang gelar, aktif juga di kegiatan kampus. Itu kan pasti agak sulit ya menyeimbangkan waktu. Nah dari kakak ini gimana sih cara menyeimbangkan waktu baik itu kegiatan kuliah sendiri, kegiatan organisasi, bahkan sekarang mungkin ada kegiatan dari beauty muslimah. Ya. Oke, Syifa? Dari Kak Syifa dulu, tadi udah Kak Nurul. Kalau misalnya untuk waktu itu kan kita ya sebagai diri kita sendiri yang paling tahu dong cara pembagian waktu ya. Apalagi dengan adanya ikut beauty muslimah, ikut organisasi, pasti kan kakaknya juga aktif gitu ya di berbagai macam organisasi. Salah satu dari aku itu memasang jadwal sih Kak biasanya, ataupun di kalender gitu kan, membuat titik-titik misalnya ada acara apa gitu, ada kepentingan apa, kemudian juga berkaitan dengan jam. Dan parahnya itu aku orangnya lupaan. Sama, saya juga lupa. Jadi aku itu punya satu buku gitu Kak, satu buku yang kecil kayak pocket kayak gitu. Jadi aku tulis apa aja sih yang aku harus lakuin kayak gitu. Jangan sampai ada ketinggalan kayak gitu kan. Soalnya dalam kita berorganisasi ataupun membagi waktu, kita itu punya hubungan sama orang lain gitu loh. Jangan sampai gara-gara kita nggak on time, kita ketinggalan ini malah jadi merugikan orang banyak. Iya benar. Kalau dari Kak Nurul gimana? Ya aku sendiri sih nggak jauh beda dari Sipa. Kalau Sipa nulisnya di buku, aku tuh biasanya di HP gitu Kak. Aku nyatet di HP di catatan bahwa aku di hari ini dan di jam ini. Misalnya kayak satu hari ini tuh aku pernah kayak full banget aku harus praktikum, tapi aku ada kegiatan luar gitu kan. Sebenarnya kita kalau manage waktu itu kita sendiri sih yang tahu gitu. Betul. Dan kita utamain mana yang paling penting sih. Misalnya ini semua penting, oke kita tahu ini semuanya urgent, penting, tapi kita harus tahu yang mana yang paling kita prioritasin gitu. Yang paling itu kita yang paling penting. Jadi tahu prioritas primer kita ya. Prioritasnya gimana. Misalnya kita nih di satu acara, nih ada 3 acara. Nah di sini kita cuma jadi panitia biasa nih, terus kita di sini jadi moderator, otomatis kan ini yang kita utamain. Betul gitu. banget. Jadi harus tahu prioritas utama kita dalam suatu kegiatan tuh yang mana. Jadi itu yang didahulukan terlebih dahulu dibanding yang lain. Oke Kak, sebelum kita kembali lagi ke ajang ini, sebelum mencapai prestasi yang seperti ini, pasti kan mungkin ada struggle ataupun tantangan-tantangan yang kakak hadapi. Nah, mungkin boleh cerita tantangan apa yang terbesar dan kemudian kakak gimana sih menghadapinya gitu. Dari Kak siapa dulu nih ya? Siapa? Kak Nurul mungkin. Kak Nurul dulu. Kan Oke Kak, dari aku sendiri nih, aku punya yang menurutku ini adalah tantangan terbesar waktu itu. Aku lolos nih di grand final, masuk dapat golden ticket, tapi begini, aku sempat bilang ke Sipa juga, Dek, kayaknya aku nggak bisa ngelanjutin untuk lanjut, karena emang aku biaya sendiri ya Kak, aku pribadi emang asli sendiri gitu kan, tabunganku nih nggak ada Dek, kayaknya aku nggak bisa nih lanjut lagi gitu kan, aku bilang ke Sipa. Bisa, Sipa bilang kayak,
iya loh Dek bisa, coba aja gitu. Kayak sayang banget gitu loh, kamu udah grand final kamu nggak ngikutin lagi. Sampai akhirnya aku tuh Kak datang ke Pemkot kemana yang ada di Semarang ini, aku tuh buat proposal Kak. Kayak modelnya kata aja, aku mau nggak mau aku perjuangin nih, gimana caranya aku biar bisa dapet dan aku bisa masuk grand final. Akhirnya aku ke balai kota itu, terus aku ke tempat Denoknang itu apa sih? Ya itu balai kota ya. Terus balai kota. gubernur, pokoknya itu ada beberapa tempat tak datengin kan Kak. Dapat kabar nih di selang 1 minggunya dapat kabar dari gubernur dipanggil nih. Aku kira dapat ya Kak. Oke, aku sampai lantai berapa ya? 7 atau berapa gitu. Ternyata maaf Mbak, ini proposalnya tidak kita terima. Harusnya kan Mbak, kan aku mikir gini, kan aku ini mewakili Jawa Tengah. Ini kan naungannya gubernur ya, mereka udah siapkan anggaran dong yang buat yang kayak gini. Ternyata aku nggak dapat dari situ. Akhirnya aku dapat dari Mbak Ita. Mbak Ita itu Wali kota. ya wali kota, dari wali kota. Alhamdulillah itu buat ngelunasin biaya grand final. Terus heels itu Kak, itu tuh dari kayak brand apa ya Kak, cetak-cetak banner gitu, tapi mereka mau kayak gini, oke, kamu butuh apa lagi nih dari kita? Oke, heelsnya dari saya, terus semuanya itu asli emang sponsor gitu Kak. Kayak ya Allah qadarullah banget. Ibu bapakku malah gini, ya kalau nggak bisa dilanjut ya nggak apa-apa sih nak gitu. Soalnya emang ayah ibuku tuh kalau kau mau itu ya kau usahakan. Aku nggak mau yang ikut campur. Kalau kau udah memang nggak mampu kali, barulah kita terjun ke situ. Gitu. Disuruh berjuang sendiri terlebih dahulu ya. Usahakan dulu semampunya. Gitu. Kalau dari Kak Syifa gimana nih? Apa struggle terberat yang dialami sama gimana Kak Syifa dalam menghadapi itu? Oke, sebenarnya juga dalam pembiayaan sih sebenarnya, kurang lebih ya. Karena pembiayaan itu kan besar juga ya Kak. Walaupun aku emang masih dibiayai orang tua gitu, tapi pasti punya rasa yang segan, kayak gitu, nggak enak banget gitu ya. Apalagi kan aku nggak dapat beasiswa, biaya ini dibayarin gitu ya. Walaupun pasti kita punya ini dong, tekanan gitu. Ya udah sama juga kayak kita mengajukan kayak sponsor di berbagai macam gitu kan. Ya qadarullah-nya mungkin ada beberapa yang diterima, ada beberapa yang nggak diterima, dan kita itu nggak bisa mengharapkan sponsor gitu loh Kak. Iya, Dan alhamdulillahnya kan itu juga ada bagian voting gitu ya. Oh iya, Ya, ada kalau votingnya. misalnya ajang ini kan ada voting. Dan votingnya itu bayar juga gitu kan. Iya. Maksudnya kan kita nggak enak juga ya. Kita minta bantuan sama teman-teman kita nih mendukung kita dalam voting gitu. Tapi kalau misalnya emang kita memaksakan kan seolah-olahnya itu kayak meminta Iya, gitu. meminta. Tapi kita perlu dukungan mereka gitu. Jadi ya kita serahkan kepada Allah kayak gitu ya Allah, aku mau ini gitu loh, permudahkan. Ya alhamdulillah rezeki dari orang tua itu lancar, dikasih gitu ya, gimana cara aku praktekinnya. Dan salah satu tantangan terssusah itu karena emang nggak pernah terjun di dunia model, mulai cari bajunya sendiri, cari MUA-nya juga sendiri, cari payet bajunya. Kan kalau misalnya payet baju itu sebenarnya banyak sih ya kan Kak, kalau nyari-nyari yang brenda-brenda ya kan. Cuman gara-gara emang nggak tahu kayak gitu, jadi kalian betul-betul nyari. Bener-bener nyari. Dari Betul-betul nol banget berarti. Iya, betul-betul kita kayak bener dari kita pergi ke tempat beberapa yang emang butik yang emang menyediakan baju-baju seperti itu gitu. Ini kayaknya bagus nggak sih? Ini kayaknya bagus nggak sih? Ini kayaknya nggak cocok deh. Pindah lagi ke sana kayak gitu. Sampai Betul-betul iya, sampai beberapa kita 2 kali kali gitu. itu kan Kak, kita ke tempat butik itu ya Dek, aku kayaknya pengen ini, aku ngerasa pas karena sama penampilanku kan Kak, aku puisi bahasa Arab waktu itu syair kan. Kayaknya aku pas deh ini. Tapi sih Pak kayaknya aku nggak pas sampai akhirnya. Karena kan aku ngambilnya itu spill ya kayaknya, karena kan bakatnya itu aku itu karate, bela diri ya kan. Nah jadi kalau misalnya pakai baju yang payet kan itu agak ngepres, nggak bisa kayak gitu. Sedangkan dalam kami di regional itu nggak ada dikasih waktu untuk ganti baju loh. Jadi langsung. Jadi setelah kamu catwalk, baru kamu unjuk bakat, baru kamu mapari visi misi kamu seperti itu. Iya kalau misalnya kayak si Nurul, dia kan masih bisa gitu kan langsung satu baju oke. Aku kan nggak bisa. Masa aku catwalk pakai baju karate kan sangar banget gitu ya. Jadi kan nggak cocok. Jadi kalau misalnya aku pakai yang payet juga, ya gimana? Jadi aku cari ide-ide gitu kan. Oh kayaknya aku bisa cosplay deh. Akhirnya aku pakai apa coba Kak? Aku pakai baju hanfu. Hanfu itu baju khas Cina. Cina gitu. Nah, bener dia jadi waktu itu Kak di ajang itu dia bajunya paling beda semua. Kita kan kayak pakai gaun-gaun gitu kan. Nah si Pak ini paling beda Kak, paling beda karena bajunya hanfu gitu.
Oh my god. Karena Hanfu itu celana baju atau tetap ada gaun gitu? Dia itu kayak terusan sih, Kak. Oh. Cuman kan kalau dia kalau payet kan agak ngepres. Tapi kalau misalnya Hanfu itu dia emang kayak Enggak. tapi dia tetap elegan gitu intinya. Jadi kan setelah catwalk aku pakai baju Hanfu, baru aku ganti baju. Kalau Hanfu itu dia nggak harus pakai resleting karena dia kan pakai tali aja, Kak. Jadi aku dibantu sama temanku satu jurusan, itu ya udah dibuka dibantuin di samping panggung kayak gitu karena emang nggak ada nggak waktu ada pergi ke kamar Iya. mandi seperti itu kan. Dibantuin, dibuka, ya udah aku pakai baju karate akhirnya. Itu betul-betul yang emang rempong banget gitu dari yang lain. Tapi dari perjuangan yang nol ini kan membuahkan hasil yang Iya, sangat alhamdulillah. memuaskan ya, Alhamdulillah. menyandang gelar yang second runner up sama best public speaking. Iya, Oke. benar. Kalau boleh kau nih Kak, perlombaannya sendiri waktu grand final tuh di mana sih? Di tingkat yang regional di mana? Regional Iya, berarti masih Jawa di Tengah. Semarang. Mm-mm, Oh, di Semarang. Di Kalau yang hotel. nasional? Kalau yang di nasional tuh di kita Jogja. Di Jogja di Di hotel ini apa? Sleman. Ramada. Heeh. Kalau tempat nginapnya itu di Tempat Ramadan itu. nginepnya di Ramada Hotel. Kalau Terus misalnya acara nasionalnya itu di Sleman City Hall. Oke, jadi benar-benar pengetahuan baru. Setahu aku tuh kalau ajang-ajang Mm-mm. seperti ini tuh udah disiapin gitu loh sama pihak yang menyelenggara. Jadi kita tuh tinggal ya mungkin bayar dan lain sebagainya. Ternyata benar-benar cari sponsor dari nol banget ya. Iya, benar. Jadi untuk keperluan pribadi benar-benar cari sponsor sendiri. Iya, tapi kan emang sih Kak, karena kebetulan winernya sebelum kita ini dari Jawa Tengah itu kakaknya juga dapat sponsor dari bupatinya gitu. Nah, ini kalian bisa pakai template ini nih kalau kalian mau ngajuin sponsor gitu kan. Kita emang udah dipacu dulu dari awal, coba gitu loh. Kan nggak ada salahnya walaupun kalian habis berapa buat ngeprint itu, tapi insya Allah balik kok. Ya udah kita percaya aja ya sih Pak ya. Tantangannya juga termasuk ini sih, Kak. Karena kami emang bukan kita sih ya, Kita karena kita kan juga bukan Sumatera orang ya. sini. Bukan gitu. orang asli Jawa Tengah. Jadi ada perasaan kayak aku diterima nggak ya di sini kayak gitu. gitu. Untuk mewakili Jawa Tengah, aku loh nggak orang Jawa kayak gitu. Iya. Tapi ajang pageant kan nggak melihat asal, biasanya melihat domisili. Iya. Betul. Tapi alhamdulillah kan membuahkan hasil yang sangat Alhamdulillah. Tapi sempat Seperti itu. juga sih Kak, kayak kita ya dia waktu mau grand final gini, kamu asalnya dari mana? Kita sempat takut ya gitu. Iya, karena kayak kita kan dari Sumatera kayak gitu nggak jadi Jawa Ini Tengah. ada yang kan kita mewakili Jateng ya. Ada yang asalnya dari luar Sumatera gitu kan kita takut. Ini gimana deh ntar kita dieliminasi atau nanti gimana gitu kan kita dieliminasi takut. gimana gitu. Terus aku kayak nggak berani dili. Saya Kak gitu, saya dari Sumatera. Boleh nih ngewakilin gitu ya, tapi Ngewakilin. kita enggak lah, kita komitmen di Jawa karena kan kita emang udah dapat sponsor dari sini. Iya, Nggak mungkin dari kan kita awalnya gitu. berpindah gitu. Tapi secara tidak langsung pasti orang-orang Sumatera juga ikut bangga deh sama kalian. Orang-orang Ya Jawa pasti juga bangga karena kan membawa nama Jawa Tengah. Oke, kalau boleh tahu jabatan kan udah memegang jabatan. Kegiatan dari Beauty Muslimah ini apa sih setelah menjadi runner up dan best public speaking? Untuk kegiatan ya kemarin itu ada ini Kak, waktu Ramadan ya, kan masih yang dekat-dekat ya setelah kita dari grand final itu ada fashion show namanya. Jadi kami itu mengadakan fashion show yang bertemakan Ramadan gitu, khusus untuk ya seorang muslimah. Temanya baju lebaran gitu kan Kak. Nah kita ngadain waktu itu di mana nih? Transmart Majapahit gitu Iya, kan. Kita Majapahit. ngadain itu. Ya kita sendiri panitianya emang. Terus juga jurinya kita ambil dari siapa ya kemarin Kak itu? Putri. Kak Putri itu salah satu pemenang foto apa gitu, aku lupa ya Kak ya. Pokoknya itu termasuk orang yang besar kalau dibilang gitu. Ya soal pigeon itu kakaknya terkenal gitu di Jawa Tengah. Ya, dan alhamdulillah juga setelah masuk pigeon ini banyak kan kalau misalnya ada orang yang butuh model, biasanya kan melihat pigeon gitu ya Kak. Ya isinya itu kami ya alhamdulillah dapat entah job atau enggak kayak collab seperti itu. Di bulan April kalau nggak salah kemarin itu ada Fashion Week di Kendal. Iya. Nah, dan dari Fashion Week di Kendal Iya. itu mengundang dari BMI, yang Iya. isinya BMI ya kami-kami gitu. Jadi ya alhamdulillah berkesempatan untuk memakai baju yang dari desainer by Ayu kemarin itu waktu di desainer Kendal. Jadi banyak dapat kesempatan baru Iya, untuk coba hal Mbak. baru Iya. ya. Oke, kalau misalnya ada proker-proker gitu nggak sih Kak selama menjabat sebagai beauty muslimah? Oke, sebenarnya kalau proker itu ada Kak. Nah, sebelum kita masuk ke grand final kan, di awal aja kita regional, kita harus punya proker ketika kamu duduk di sini, ketika kamu dapat jabatan ini, apa sih yang mau kamu lakuin. Jadi kita harus punya visi misi, proker juga Kak. Nah, misalnya nih, kita mau masuk grand final kayak kemarin, itu juga Kak, kita prokernya itu dipilihin loh Kak, kayak
kita ngajuin dulu nih, Mm-mm. mana diseleksi yang mana yang kira-kira kalian bisa gitu. Jadi emang kita punya, setiap winner itu punya proker sendiri gitu. Alhamdulillah aku udah ngejalanin prokerku semua, udah kelar semuanya gitu sih. Iya, banyak soalnya kan prokernya beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang emang entah dia mengadakan kayak nonton bareng, misalnya kayak Jumbo kemarin Iya, tuh mungkin Jumbo. termasuk ya kan. Nonton sama anak yatim piatu gitu kan. Kayak gitu, atau enggak pergi-pergi ke panti asuhan, mengajar untuk orang-orang marginal atau yang terpinggirkan gitu, atau enggak mau mempromosikan Jawa Tengah itu seperti apa, itu masuk program dari kami juga. Jadi gelar yang kakak dapatin ini bukan hanya sekedar gelar, wah saya itu pemenang ini, tapi juga ada proker-proker yang harus dilaksanakan dan itu harus berdampak mungkin ya bagi masyarakat secara luas. Oke Kak, kita udah wawancara dan aku suka banget. Sekarang kita akan bermain mungkin ya. Ada namanya segmen mitos atau fakta. Jadi aku akan menyebutkan suatu pernyataan. Kakak bisa menjawab apakah itu mitos atau kan fakta gitu. Siap ya Kak ya? Untuk pernyataan yang pertama, sebelum ikut ajang ini butuh skill make up, catwalk, atau bakat yang harus ditunjukkan. Mitos atau fakta menurut kakak? Fakta. Iya, fakta benar. Karena ketika kita mau masuk ajang ini ya Kak, mau nggak mau secara langsung dan tidak langsung, aku ya nggak ngerti make up Kak, nggak tahu cara masang blush on, bedak dan lain-lain. Itu dari situ aku belajar. Aku paksa, kayak maksain beli. Ini tuh buat apa sih? Nggak ngerti. Kayak brush aja aku nggak ngerti Kak. Ini buat gimana cara pakai blush onnya sih Pak? Please, aku nggak ngerti sih Pak, tolong. Kalau bahasa simpelnya kan kalau misalnya kakak sebutin kayak make up, catwalk, itu kan emang ranahnya di pageant kayak gitu. Jadi nggak mungkin kita kayak nggak latihan gitu, karena emang udah ranahnya dari make up, penampilan, banner, catwalk dan segalanya. Jadi itu fakta. Fakta ya Kak ya. Pernyataan kedua, setelah mengikuti ajang ini followers medsos jadi bertambah, mitos atau fakta? Fakta. Udah nambah berapa nih kira-kira? Wah, lumayan sih Kak. 1000, 2000? Tapi mungkin karena dikenal ya Kak. Karena kita dikenal gitu lah, banyak yang follow. Aku malah yang waktu grand final itu aku banyak kok, nambah 100-an lebih gitu. Iya, banyak. Kayak pada stalking ya, mungkin nggak tahu ya. Apalagi kan kita punya jaring ya, jejaring kan. Benar. Apalagi misalnya kita follow dari beberapa yang winner dari berbagai macam provinsi ya. Kan kadang ada tuh mengikuti algoritma ya biasanya dalam komunikasi itu. Kadang ini orangnya ngikutin ini gitu. Jadi mungkin itu sih yang mengakibatkan. Ya. Oke, jadi fakta ya kalau misalnya ikut ajang seperti ini bisa menambah followers. Oke, yang ketiga, mengikuti ajang ini mengganggu aktivitas perkuliahan, mitos atau fakta? Mitos. Iya. Alasannya gimana tuh? Karena kembali lagi ke kita ya, Dek. Gimana cara kita manajemen waktunya sih? Kalau kita bukan tergantung orangnya sih. Ya iya benar juga sih. Bagaimana cara kita ini sih manajemen waktunya. Karena kan mau dibilang pun kita ke Pulau Jawa ini kan niatnya kuliah kayak gitu kan. Plus untuk dapat kayak organisasi atau itu kan nilai plus kayak gitu. Jadi itu mitos. Iya, jadi tergantung dari pribadi masing-masing bisa mengatur waktu atau tidak gitu ya Kak. Tapi sebenarnya ini tantangan juga sih Kak buat kita. Iya. Tantangan buat kita gimana cara kita bagi waktu. Soalnya kalau kita emang dari awal ya memang mageran gitu ya, kita nggak bisa bagi waktu, terus itu kuliahnya terganggu. Makanya di sini tantangan kita juga, gimana sih Dek kita bagi waktunya, kita harus ke BMI ini, tapi kita harus organisasi ini. Jadi tuh Kak, bisa dibilang itu sempet sampai beberapa kali ya Dek, kita itu di kamar ketemu cuma pas tidur aja. Lebihnya di organisasi. Iya benar. Karena kan setiap organisasi punya ini ya kepentingan dan timingnya masing-masing. Jadi kan kita nggak bisa bilang kayak tunda-tunda dulu, otomatis harus satset lah kalau dibilang gitu. Ketemu di kamar cuman pas mau tidur. Kayak gimana hari ini ya, udah sambil tidur sambil bersihin, habis itu tidur. Udah gitu aja. Oke, karena sibuk banget di luar ya. Oke Kak, nggak kerasa ini udah di penghujung waktu, tapi sebelum kita closing, aku mau dong kakak-kakak ini menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman sobat sekitar kita, apa gitu. Boleh dari Kak Syifa dulu. Oke, jadi sebenarnya aku kurang pantas sih, aku merasa kurang pantas ya untuk menyampaikan. Cuman ini pengalaman aku pribadi, jadi apa yang aku punya aku kasih gitu ya, aku sebar. Jadi untuk teman-teman itu jangan pernah takut untuk melangkah. Karena biasanya kita itu dari mahasiswa ya kalau dibilang, bahkan ya kurang besar UIN lah gitu ya, masih merasa di posisi nyaman kayak gitu. Mulai dari gadget, HP gitu. Coba aja melangkah gitu loh. Jangan takut dilihat orang seperti apa, diomongin orang seperti apa. Karena omongan orang itu cuman
saat itu aja gitu. Selebihnya mereka nggak bakal peduli. Ataupun kayak kamu untuk membranding diri gitu, untuk memposting video ini alay nggak ya gitu. Udah post aja gitu. Orang itu bilang alay di saat itu aja gitu loh. Tapi kenang-kenangan kalian itu nggak bakal terulang Iya, kalau benar. misalnya kalian nggak posting di Instagram. Dan kalau bisa memulai itu dari sekarang kayak gitu. Bahkan Tunda ya. aku merasa aku mengikuti ajang seperti ini, model seperti itu kayak telat banget gitu loh. Kenapa nggak dari SMA aku itu fokus sih? Kenapa nggak dari semester 1 itu aku cari jaringan sih yang lebih luas kayak gitu? Kenapa sih yang saat ini aku cuma dapat itu doang kayak gitu? Bahkan melihat anak-anak yang latihan catwalk, aku merasa kayak ya Allah, kok mereka Udah lebih lihai udah ya? lebih lihai gitu loh daripada aku udah masih besar baru belajar kayak gitu. Jadi mulai belajar dari sekecil apapun seperti itu. Oke, dari Kak Nurul gimana Kak? Kalau aku sendiri sih jangan pernah bertahan di zona nyaman, karena itu nggak buat kamu aman. Karena ketika kamu bertahan di zona nyaman, kamu bakal gitu-gitu aja, kamu bakal Betul. stagnan, kamu nggak akan berubah, kamu akan kayak gitu aja. Dan misalnya nih, kamu sukanya main game, kamu main game aja, itu bukan berarti nggak boleh. Tapi coba hal-hal baru gitu, biar kamu dapat pengalaman baru gitu. Betul banget. Jangan pernah ragu untuk memulai sih intinya. Oke, luar biasa ya closing statement dari narasumber yang cantik ini ya. Aku setuju sih sama Kak Nurul dan Kak Syifa. Aku juga seseorang yang dulu sempat berada di zona nyaman, tapi akhirnya keluar. Dan itu butuh perjuangan, Iya, benar. banyak struggle-nya. Tapi karena kita berjuang, itu pasti hasil perjuangan tuh nggak ada yang sia-sia. Iya, benar. Ada pengalaman, ada nasihat-nasihat yang disampaikan dari pengalaman yang kita dapatkan gitu. Oke, nggak kerasa banget kita sudah menemani sobat sekitar kita mungkin kurang lebih selama 30 menit. Terima kasih untuk Kak Nurul dan Kak Syifa sudah berbagi inspirasi, berbagi motivasi untuk sobat sekitar kita. Dan terima kasih untuk sobat sekitar kita yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen juga nih kira-kira siapa bintang tamu selanjutnya untuk duduk di kursi ini untuk berbagi inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa subscribe juga untuk mendapatkan konten-konten dari Wali Songo TV. Aku Adinda Dini pamit undur diri. Sampai jumpa di program Sekitar Kita selanjutnya. Sekitar Kita, Inspirasi Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.